Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di lapangan Patriot tercinta ini ya. Hari ini Minggu pagi ya, saya baru saja menyelesaikan sesi latihan bersama dengan Coach Baston, tapi Coach Bastonnya udah balik dan tentu saja bersama adikku yang kukasihi ya. Kepadanya lah aku berkenan tapi males juga liatnya. Nah, jadi kami barusan habis latihan ya, bentar lagi akan ada turnamen. Tenang aja, itu nanti bakal saya publish progresnya seperti apa di channel kita tercinta ini ya. Dukung saja keberjalanan saya dan tim saya nantinya ya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang latihan plyometric ya. Apa itu latihan plyometric? Nah, jadi latihan plyometric ini seperti yang di judul filmnya video ini ya, yaitu latihan yang bisa membuat kamu berlari lebih cepat, sprint lebih cepat, shuffle lebih cepat, dan juga meloncat lebih jauh dan lebih cepat juga tentunya ya. Karena latihan plyometric itu pada dasarnya adalah latihan yang mengasah daya elastisitas otot ya, sehingga otot kamu itu nanti bakal sama seperti per yang sangat tebal, sangat kuat ya, dimana dia bisa untuk berkontraksi dan relaksasi dengan cepat ya. Itu bahasa keren untuk kamu bisa lebih cepat ngeluarin tenaga dari kaki kamu ya, dan bahkan lengan kalau misalnya, karena semua atlet ya, kalau kita ngomong kiper, kita ngomong bahkan Lionel Messi ya, sampai LeBron James, atlet basket, itu semua melakukan latihan plyometric ya. Semua olahraga yang membutuhkan gerakan eksplosif itu pasti membutuhkan latihan plyometric. Dan keuntungan terbaik dari latihan plyometric ini adalah sobat kiper bisa lakukan di rumah ya. Meskipun ini sekarang saya di lapangan dan saya akan memeragakan beberapa latihan plyometric yang saya sendiri saya senangi ya, yang saya juga gunakan untuk meningkatkan fitness overall saya dan kemampuan fisik saya, tapi latihan ini bisa sobat kiper lakukan di rumah ya, yang artinya sobat kiper bisa melakukan ini, katakan satu minggu sobat kiper latihan 3 kali ya, 2 kali latihan di tengah pekan dan 1 di akhir pekan. Sobat kiper bisa nyelingin ada 1 atau 2 sesi latihan plyometric di antara pekan tersebut di rumah saja, nggak usah ke lapangan ya. Nah, yang perlu sobat kiper perhatikan, latihan plyometric ini itu tidak pernah bertujuan untuk melatih endurance atau stamina, ketahanan tubuh, enggak ya. Ketahanan otot iya. Jadi sobat kiper biasakan ketika sobat kiper sedang melakukan latihan ini, jeda dari satu set itu bisa 8 gerakan atau 12 gerakan tergantung level sobat kiper ya. Sobat kiper pastikan istirahat minimum 1 menit. Karena yang dilatih di plyometric ini bukan ketahanan paru dan jantung, bukan ketahanan kardio, tapi yang dilatih adalah ketahanan dan kekuatan otot, daya maksimum elastisitas otot ya. Jadi pastikan istirahat dulu 1 menit, nggak usah duduk ya, jalan-jalan aja atau berdiri saja, sambil minum air pun nggak apa-apa, selama jangan terlalu banyak, kembung nanti. Habis itu setelah 1 menit nafas sudah kembali tenang, baru lakukan set kedua ya. Saran saya 1 gerakan itu dilakukan 3 set ya. Kalau sobat kiper baru pemula, baru mencoba gerakan ini, lakukan saja 8 kali 1 set ya. Jadi 8 kali 3 seperti itu. Lakukan 8 kali, istirahat 1 menit, 8 kali 1 menit, 8 kali, dan 1 menit baru pindah ke gerakan sebelumnya. Jika sobat kiper butuh waktu lebih untuk istirahat, tidak apa-apa, lakukan saja ya. Nah, jadi langsung aja kita mulai. Gerakan yang saya maksud, kita mulai dari yang pertama. Latihan yang pertama adalah straight leg jump atau meloncat dengan kaki dibuat selurus mungkin. Latihan ini sebaiknya dilakukan dengan tingkat repetisi yang tinggi atau dilakukan secepat mungkin ya. Saya menyarankan 8 loncatan berturut-turut langsung, dan sebaiknya kamu mendarat dan langsung meloncat dengan ujung kaki untuk melatih eksplosivitas. Lalu berikutnya kita memiliki side jump yang prinsipnya sama dengan straight leg jump, hanya bedanya dilakukan secara lateral atau menyamping. Tentu saja latihan ini akan berguna untuk meningkatkan eksplosivitas kamu sebagai persiapan untuk loncatan kiri atau loncatan kanan ya. Berikutnya itu kita memiliki jump ke depan dan ke belakang ya, yang bertujuan untuk meningkatkan eksplosivitas gerakan maju ke depan dan ke belakang ya, yang diikuti dengan high jump atau loncat tinggi. Perbedaannya dengan loncatan yang pertama itu adalah kali ini tidak perlu mengejar meloncat secepat mungkin, namun kejarlah loncatan setinggi mungkin ya. Tujuannya untuk melatih daya maksimum loncatan kamu ya. Lalu berikutnya ini adalah gerakan yang paling sulit ya, yang disebut dengan knee jump atau loncatan dari posisi berlutut ya. Kita bisa lihat gerakan ini memerlukan kamu memiliki otot bagian kaki dan juga otot bagian perut yang mumpuni agar seluruh badan kamu berhasil terangkat ya. Dan kamu tentu saja bisa mengikutinya dengan loncatan susulan jika kamu memang mampu melakukannya.
Nah, itu 5 jenis latihan plyometric yang saya sarankan untuk sobat kiper ya di level pemula dan menengah ya. Tentu saja ada plyometric yang lebih kompleks ya, yang benar-benar melatih kemampuan kiper untuk berubah arah misalnya ya, berubah arah lalu loncat sekuat mungkin ya, tapi itu tentu saja untuk yang tingkat lebih tinggi. Dan jujur aja saya ketika melakukannya pun langsung sengok sekali ya. Nah, tapi yang perlu sobat kiper saya selalu tekankan kepada semua yang mau melakukan latihan plyometric ya, karena saya sudah melakukan latihan ini dari saya main basket ya. Mulailah dari yang ringan. Jadi saya sarankan sobat kiper mulai dari repetisi 8 kali 1 set ya. Lalu ada bagusnya sobat kiper mencatat atau kira-kira tahu berapa lama waktu yang sobat kiper perlukan untuk melakukan 1 set tersebut ya. Jadi setelah sobat kiper tahu berapa lama waktu yang sobat kiper butuhkan ya, kalikan dengan 5. Itulah waktu istirahat yang direkomendasikan untuk sobat kiper ya. Semua latihan plyometric itu tujuannya tidak pernah untuk meningkatkan endurance, tapi tujuannya untuk meningkatkan eksplosivitas otot. Jadi istirahatkan otot sobat kiper dengan baik ya, dalam artian nggak apa-apa. Wah bang, kalau misalnya saya latihannya rupanya cuma 10 detik, terus saya duduknya, saya istirahatnya 1 menit, nggak guna dong untuk nafas dan paru-paru dan jantung saya. Lagi-lagi, plyometric tujuannya itu untuk kekuatan otot. Kamu pengen ngelatih ototnya, bukan melatih pernafasan, bukan melatih jantung, bukan melatih paru-paru. Meskipun dalam prosesnya, kamu pasti jadi semakin kuat untuk melakukan gerakan-gerakan eksplosif ya. Tapi tujuannya tidak pernah untuk melatih stamina ya. Seperti demikian. Nah, lalu untuk plyometric sendiri, ya jadi saran saya 8 set, lakukan gerakan ini. Habis itu 8 set, gerakan yang sama ya, lakukan sekitar 3 set per 3 set. Setelah itu break, lagi-lagi barusan kita coba dengan gerakan berikutnya ya. Saya sendiri 1 minggu itu biasanya melakukan latihan plyometric 2-3 kali dalam 1 minggu ya. Di rumah saja pun boleh ya, tidak mesti di lapangan. Ini kebetulan karena saya lagi olahraga jadi ngerekamnya di saat main olahraga ya. Tapi kalau misalnya di rumah saja itu tidak ada masalah ya. Selalu usahakan memberikan tenaga yang sebesar-besarnya ya, karena ingat tujuannya yang dilatih itu adalah otot, bukan endurance ya. Jadi tidak usah simpan tenaga, lakukan sekuat mungkin ya supaya ototnya menjadi semakin lebih kuat dan terbiasa dengan gerakan-gerakan eksplosif ya. Jangan lakukan gerakan plyometric atau latihan plyometric lebih dari 3 kali seminggu ya, karena dari pengalaman saya biasanya untuk fully recover setelah satu sesi latihan plyometric ya, 3 jenis gerakan masing-masing 3 set, itu sebaiknya besok tidak ada selang 1 hari ya. Jadi besoknya tidak langsung latihan plyometric lagi, karena itu akan membebani otot sangat besar dan ada kemungkinan cedera ya. Oke, jika latihan plyometric ini membantu atau seandainya sobat kiper mau sharing rejim latihan sobat kiper sendiri di rumah, ada yang lain ya, silakan di-share di komen ya, atau silakan post di DM saya di IG ya, tentu saja saya biasanya pasti menanggapinnya. Itu saja untuk hari ini sobat kiper, salam olahraga, sampai jumpa.